Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfian di praktikum konfigurasi virtual lokal area network. Di video kali ini kita akan melakukan konfigurasi trunking port menggunakan topologi trunk. Di mana topologi sebelumnya kan seperti ini ya. Nanti kita akan tambahin lagi satu switch sebagai cabangnya atau trunking clientnya, dan switch yang utamanya itu di switch yang ini yang udah kita buat sebelumnya. Jadi konsep dari trunk sendiri itu harusnya itu kayak, kalau kita analogikan itu kayak pohon, ya kan? Pohon kan ada satu batang gede gitu ya, pohon manggala ya, satu batang gede, dan dia kan pasti akan bercabang ya. Bercabangnya itu adalah VTP client dari trunk gitu. Itu kenapa. Dan kalau misalnya si yang menjadi trunk servernya ini kita rubah konfigurasi VLAN-nya atau VLAN database-nya ya. Let's say awalnya kita punya fakultas A sama fakultas B, terus kita nambahin lagi fakultas C misalnya di VLAN 4. Nah, itu yang terjadi, cabang-cabang yang VTP client-nya ini nanti itu dia akan mengikuti konfigurasi yang ada di VTP server, kurang lebih seperti itulah ya. Itu kenapa dia disebut dengan trunk. Oke, sekarang kita langsung saja nambahin satu switch lagi. Switch ini terus kita namai jadi switch 2 aja deh. Ini juga kita rubah menjadi switch 1. Oke, dirapiin dulu komputernya biar rapi, biar estetik. Oke, terus si ininya switch 1 dan switch 2 kita sambungkan di gigabit internet 01. Terus kita tambah PC. Ini harusnya ada shortcutnya nggak sih? Biar kayak ya gampang aja. PC 3 ini nanti jadi PC 4. Terus tambah PC lagi. PC sini sama di sini. Ini PC 13. Terus ini PC 14. Oke, udah kita kelompokin dulu tim merah dan tim biru. Tim biru untuk fakultas A dan tim merah untuk fakultas B. Tim biru fakultas A biar lebih enak dilihat. Fill color. Oke, ini bisa bisa ternyata. Terus sama tim merah itu fakultas B. Oke, ini terus di sini sini aja deh. Sip. Terus kita kasih nama ini VLAN 2 fakultas A. Hari ini yang ada di VLAN B. VLAN 3 itu fakultas B. Oke, dirampiin dulu biar cantik. Sip, setelah itu kita sambungkan yang belum tersambung ke dalam router switch 2. Network device switch ke switch 2. Ini disambung ke 1. 2 ini salah. Ini disambung ke 2. Nah aja sih sebenarnya, bolak-balik
karena ya nanti akan dikelompokin juga. Ini fase Ethernet 1, terus ini tuh harusnya dia mulai dari ini 6 ini ke fase Ethernet tuh muncul. Terus kita lakuin konfigurasi IP-nya ya guys ya. Untuk ini kita rubah IP-nya menjadi 2. Untuk yang VLAN 2 kita IP address-nya dimulai dari 192.168.2. Oke. Udah belum ya? Udah, terus ini config ini jadi 2 juga, 22. Kalau yang masuk di VLAN 3 ini kita gantinya jadi 31. Terus ini 32 desktop IP kedua. Terus ini jadi copy dulu biar nggak kelamaan. Desktop IP configuration 23 harusnya. Oke. PC 4 menjadi 24. Oke, sudah. Ini menjadi 33 dan PC 14 menjadi 34. Di configuration keempat. Oke, sip. IP-nya udah kita config. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi di switch set. Kita config terminal. Kita kasih domain jadi UT. Oke, udah berubah domain name, changing from null to UT. Dan kita lewat sini aja, kayaknya lebih mudah lewat sini. Gigabit Ethernet 1 kita ganti menjadi trunk. Setelah itu kita harus lakuin konfigurasi di switch 2 juga. Ini CLI config-nya gigabit Ethernet 1 menjadi trunk juga, cuman kita harus rubahnya menjadi client exit config udah. Terus FTP mode client udah dirubah menjadi client. Domainnya juga kita set, jangan lupa, menjadi UT yang sebelumnya 0. Terus kita lakuin konfigurasi dari range FA01 sampai 5. Itu nanti dia akan switch support mode akses ke VLAN 2, switch support akses VLAN 2. Oke. Dan juga untuk 6 sampai 10 mode akses ke VLAN 3. Oke, udah selesai ya. Sekarang kita akan cek konfigurasi di sini menggunakan show VTP status. Exit dulu, exit lagi, show VTP status. Di sini dia operating mode-nya sebagai server dan domainnya itu UT ini. Terus kita cek di sini juga, exit lagi, show VTP status. Di sini dia client, domainnya juga UT. Oke, kita lanjut ke verifikasi port trunkingnya ya. Caranya gimana? Kita ke SB1 dulu. Nah, dengan show integer trunk. Kita bisa lihat modenya 0, statusnya trunking, dia ada di port gigabit in Ethernet 1. Kita coba di sini lagi, harusnya dia juga sama sih, karena kan tadi kita konekinnya itu ke gigabit Ethernet. So int trunk, harusnya modenya trunking juga, seperti dugaanku.
statusnya trunking, modenya on, portnya gigabit Ethernet 1. Oke, terus kita cek ininya ya. Kalau ini lihat nih, kan kita nggak ngelakuin konfigurasi apa-apa di VLAN database untuk yang switch 2 ini. Kalau kita lihat di VLAN database-nya, sudah ada fakultas A dan fakultas B. Mantep gak? Tanpa kita ngelakuin apa-apa, dia otomatis nge-reflect sama konfigurasi VLAN yang ada di trunk servernya. Kalau misalnya kita coba tambahin satu ya, misalnya VLAN ini ya fakultas C misalnya, set. VTP dia bakalan nge-throw error, nampilin error bahwa VTP VLAN configuration itu gak diperbolehkan kalau device-nya itu sebagai klien dari trunknya. Jadi kalau misalnya kita config, misalnya ya kita di sini ya ditambahin fakultas C ya di VLAN nomor 4, fakultas C. Nah, ini kan udah ketambah ya. Di switch 2 ini harusnya dia akan nge-reflect dan akan ada VLAN nomor 4 seperti dugaan kita. Dan dia ini juga nggak bisa ngerubah konfigurasi VLAN yang ada di sini. Mungkin dan dia bisa cuman ngatur port-portnya aja. Ini belongs to virtual LAN yang kalau kita remove nih, dia juga nampilin pesan error lagi, VTP VLAN configuration not allowed ketika device dalam mode client. Oke, kita balikin lagi, kita hapus lagi yang di fakultas C. Sip. Terus di sini kita lihat yang udah kita konfigurasi tadi menggunakan command exit dulu VLAN. Nah, di sini udah terkonfigurasi port-portnya itu nempel ke VLAN yang mana. Di sini udah bisa kita lihat port 1 sampai port 5 itu dia belongs to fakultas A, dan port 6 sampai port 10 dia miliknya si fakultas B. Kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi trunking pada switch VLAN. Oke, kita akan lanjut di video berikutnya, yang isinya itu video berikutnya itu ngecek koneksi antar PC-nya ya, antar PC 1, PC 2, PC 3, apakah dia dapat berkomunikasi dengan komputer-komputer yang ada di naungan VLAN A ini, dan ini juga. Oke, kita sudahi dulu sampai di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Harus ditonton karena nggak lengkap kalau misalnya kita nggak ngecek koneksinya. Terima kasih.